Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ruang cerita bagian dari Naraya, narasi raya anak muda. Tempat di mana kita bercerita bukan hanya untuk didengar saja, tapi juga bisa kita rasakan. Nah, saya Sulistiwati yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan kita akan ngobrol santai nih tentang banyak hal yang mungkin dekat lah ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang kita itu dari sebuah yang cerita yang sederhana gitu lah ya, kita bisa menemukan makna yang luar biasa di sana. Tentunya saya tidak sendirian dong. Di sini saya ada narasumber yang akan membagikan suatu ceritanya gitu. Tamu spesial lah ya dari seorang santri. Nah, beliau ini adalah seorang santri yang akan berbagi pengalamannya dan ceritanya tentu yang pastinya di lingkupan sekitar pondok lah ya gitu. Langsung aja nih ya kita menyapa narasumber kita. Halo kakak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum dimulai nih ya, kakak bisa memperkenalkan diri dulu dan menyapa narasumber kita. Menyapa narasumber sampean, menyapa pendengar kita gitu. Saya Ahmad Saifuddin, saya asli Jember dan saya sudah kebetulan lama menjadi santri. Saya itu nyantri dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah masih sering berkumpul dengan santri karena kuliah juga sambil bantu-bantu di pondok sambil lalu menjadi santri juga. Jadi ada beberapa pengalaman yang akan saya ceritakan nanti tentang bahasan di episode kali ini. Wah, keren banget sih kak. Ternyata lama juga lah ya kakak mondok di sini. Ya. Emang berapa tahun sih kak? Kalau dari 2019 sekitar 7 tahunan lah. Wah, keren sih. Gak nyangka ya bisa selama itu gitu. Ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan lah ya kak ya. Ya. Langsung ke intinya aja nih. Kakak kan hidup di pondok nih ya. Menurut kakak gimana sih pendapat kakak tentang mental health itu? Karena banyak orang yang memahami tapi tidak tahu makna sesungguhnya itu seperti apa kak. Ya, jadi mental health itu, kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi seseorang yang berhubungan dengan emosi, dengan berpikiran positif, dan juga bagaimana aktivitas sehari-hari mereka. Nah, bagi seorang santri ini sangat diperlukan dan juga pasti dialami, karena mental health itu bagi seorang santri pasti terjadi gitu, karena ada beberapa faktor. Salah satunya dia itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu sangat menguji terhadap mental mereka. Yang kedua karena ada tekanan dari pembelajaran, tekanan dari pondok, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Oh, ternyata gitu ya kak, ternyata mental health itu bukan tentang kondisi pikiran aja ya, tapi juga tentang gimana sih cara kita untuk mengelola emosi kita, tentang ngejalanin aktivitas kita itu seperti apa gitu ya. Ya, tentunya seperti itu. Nih kak, kakak kan lama nih di pondok ya. Nah, pernah nggak sih ada momen kayak kakak tuh ngerasa jenuh, capek, atau bahkan banyak pikiran gitu? Ya, jadi saya sendiri, karena pengalaman saya sendiri tentu pernah sekali mengalami keadaan yang begitu capek. Mental saya itu sangat diuji, sangat tertekan, terutama apalagi pas baru-baru mondok gitu. Karena pertama kali jauh dari orang tua, harus beradaptasi dengan teman-teman yang tentunya berbeda dengan kita, berbeda dari segi bahasa, berbeda dari segi suku mereka, budaya mereka. Itu sangat berpengaruh sekali bagi mental kita. Dan juga selain itu di pondok kan kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga ada kegiatannya sangat padat. Belajar di sekolah, habis itu belajar agama di pondok, yang tentunya sehari itu bahkan berhari-hari itu pertama kali mental itu sangat diuji. Itu dari saya sendiri sangat teruji, namun bagaimana kita menyikapinya nanti. Oke, ternyata kayaknya nih ya dari cerita kakak tuh banyak teman-teman yang relate banget dengan pengalaman kakak ini. Karena sehebat apapun seseorang tuh pasti mempunyai titik lelahnya masing-masing ya kayak. Ya pasti itu. Ya kan. Nah kalau ada di fase kayak seperti ini nih, kakak yang tadi tuh katanya kakak tadi tuh gimana sih kakak apa ya solusinya untuk keluar dari itu kayak biar kita nggak apa ya lebih tenang lah ya atau lebih membuat kita semangat kita lagi gitu, gimana sih? Tentunya saya juga pengalaman saya biasanya kalau santri itu ada angkatan-angkatannya. Jadi kalau sudah kelas 2 ada santri baru lagi yang masuk gitu. Jadi mereka juga sama mengalami
mental health-nya juga diuji gitu. Nah, kita sebagai teman mereka, sebagai kakak mereka, bagaimana cara kita menghadapinya? Kita itu harus memotivasi. Kita itu karena sudah pengalaman, kita harus motivasi mereka kan. Bagaimana mental mereka itu menjadi kuat, menjadi mental baja gitu. Ya harus memberikan semangat kepada mereka, memberikan dukungan untuk mondoknya masih baru, beradaptasinya lebih lancar lagi sama teman-temannya gitu. Wah, ternyata sederhana banget sih ya Kak. Tapi hal seperti itu kadang yang kita sepelekan terkadang membuat kita tuh bangkit lagi dari semangat kita dan kita bisa menjadi lebih tenang lagi. Nah, di pondok tuh kan ada biasanya kegiatannya tuh kayak ngaji, zikir, terus ngobrol sama teman-teman ya. Nah, apakah itu sebuah bisa membantu gitu, sebuah sampean bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental gitu Kak? Gimana menurut Kakak? Ya, sangat bisa sekali. Karena dengan mengaji itu kan pikiran kita kan sudah lebih tenang gitu, tidak memikirkan apa-apa. Apalagi kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah gitu. Untuk bagaimana kita itu dipermudah, diperlancar jauh dari orang tua, menghadapi pembelajaran, menghadapi tekanan. Tentunya kan di pondok itu banyak sekali tekanan, apalagi dari pembelajaran ustadz, apalagi dari keamanan. Kita sama-sama santri juga sama-sama tahu bagaimana kondisi di pondok. Tentunya dengan mengaji, berzikir itu sangat membantu sekali bagi kita. Dan juga ngobrol sama teman itu sangat berpengaruh gitu. Karena dengan kita mengobrol, bahkan berjam-jam mengobrol itu kan pikiran kita yang rindu ke orang tua, pikiran kita yang rindu ke orang rumah itu menjadi hilang dengan tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar keadaan, tukar apapun dengan sama-sama teman. Bahkan saya kadang itu dari selesai kegiatan jam 9 sampai jam 12 itu bercerita-cerita itu sangat seru sekali. Apalagi sudah ke bawah obrolan gitu kan. Itu juga sangat membantu untuk menguatkan mental kita. Bener banget sih Kak, kadang kita juga butuh seseorang untuk ngedengerin cerita kita atau ngajak kita guyonan biar kita nggak inget sama hal-hal yang ya bikin kita rumit lah ya Kak ya. Nah, karena waktunya hampir habis nih teman-teman, mungkin ada pesan dari Kakak untuk teman-teman yang lagi berjuang ya, berjuang di luar sana untuk menjaga kesehatan mentalnya. Pesan saya bagi teman-teman yang masih berjuang menjaga mental health-nya, menjaga kesehatan mentalnya, tetap semangat dan juga diimbangi dengan beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, entah itu mendekatkan diri kepada Allah ataupun dibawa jalan-jalan ataupun ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi seperti itu caranya untuk menjaga mental health. Masya Allah, terima kasih banyak nih ya Kak atas pesannya dan ceritanya Kakak selama di pondok. Ternyata banyak lika-likunya lah ya. Namanya juga hidup gitu. Baik teman-teman, nggak terasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung episode ya Kak ya. Terima kasih banyak kepada Kakak Syaifuddin yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya yaitu tentang kehidupan yang ada di pesantren gitu lah ya Kak. Semoga dari obrolan kita bisa menjadi pengingat lah ya bahwasanya menjaga kesehatan mental itu juga sama pentingnya. Sangat penting. Dan harus kita bagi lah ya di mana kita harus menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan fisik juga biar seimbang lah ya Kak ya. Oke, dan jangan ragu juga untuk bercerita dan mencari suatu dukungan ya. Kalau kita butuh karena kita nggak, kadang ada orang gitu yang nggak bisa menyimpan sesuatu itu sendiri, gitu kan ya Kak? Ya, benar sekali. Gitu. Dari saya Sulistiawati akan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ruang Cerita bagian dari Naraya, Narasi Raya Anak Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.